Apa jadinya kalau seorang bek muda timnas Indonesia yang ditempa di kerasnya sepak bola Inggris justru dikritik karena dianggap terlalu keras saat bermain di Liga Belanda? Inilah cerita Justin Hubner, pemain yang dikenal tanpa kompromi, penuh determinasi, tapi kini mulai berbicara soal kedewasaan dalam bermain. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan yang menarik ini, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like videonya, komen pendapat teman-teman di kolom komentar, subscribe channel ini, dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia dan pemain-pemain abroad kita. Dan tentu saja terima kasih sebesar-besarnya buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Dukungan teman-teman benar-benar sangat berarti. Nama Justin Hubner memang tak pernah sepi dari perbincangan. Bukan hanya karena statusnya sebagai pemain timnas Indonesia, tapi juga karena gaya bermainnya yang lugas, keras, dan tanpa ragu. Musim ini menjadi momen penting dalam karir Justin Hubner. Setelah lama ditempa di Inggris bersama Wolverhampton Wanderers U21, Justin akhirnya mengambil langkah besar bermain di kasta tertinggi Liga Belanda bersama Fortuna Sittard. Perlu dicatat teman-teman, meski Justin sempat menimba ilmu di Akademi Den Bosch, ia belum pernah benar-benar merasakan atmosfer Eredivisie sebelumnya. Dan Fortuna Sittard menjadi pelabuhan pertamanya di level tertinggi sepak bola Belanda. Secara statistik, kontribusi Justin Hubner sebenarnya tidak main-main. Hingga sejauh ini 12 penampilan, 1 gol. Bermain reguler di lini belakang Fortuna Sittard. Namun di balik kontribusi itu ada catatan yang memancing sorotan. 5 kartu kuning, 1 kartu merah, dan inilah yang kemudian menjadi sumber kritik bukan hanya dari media, tapi juga dari sebagian pengamat dan penonton Eredivisie. Puncak kritik itu terjadi saat laga kontra Ajax Amsterdam Desember 2025 lalu. Dalam pertandingan tersebut, Justin Hubner melakukan tackle keras terhadap Ryan Bonida. Keputusan wasit, kartu merah. Sejak saat itu, nama Justin langsung menjadi bahan perdebatan. Sebagian menyebut tackle itu berlebihan, sebagian lagi menilai itu murni insting bertahan seorang bek. Dan disinilah kedewasaan Justin mulai terlihat. Justin Hubner tak lari dari kritik, ia tidak defensif, ia tidak menyalahkan siapapun, sebaliknya ia mencoba menjelaskan akar dari gaya bermainnya. Menurut Justin, apa yang ia lakukan adalah standar normal di sepak bola Inggris. Liga yang terkenal keras, cepat, dan penuh duel fisik. Dalam pernyataannya kepada Football Premier, Justin mengatakan Eredivisie butuh waktu untuk beradaptasi. Karena di Inggris kami bermain lebih keras, mereka tidak terbiasa dengan tackle saya di sini. Ini pernyataan yang jujur, bukan sombong, tapi reflektif. Ia juga menambahkan bahwa banyak kritik datang dari anggapan bahwa dirinya hanya berpemain kasar. Saya menghadapi banyak kritik dari orang-orang yang berpikir saya bisa menjatuhkan siapa saja. Tapi seperti yang Anda lihat, saya juga bisa bermain sepak bola dan bertahan. Kalimat ini penting teman-teman. Karena Justin ingin menegaskan satu hal. Dia bukan sekedar tukang tackle. Kalau kita bicara back modern, maka tuntutannya tidak lagi hanya soal menghentikan lawan. Back modern harus bisa membaca pertahanan maupun permainan, tenang dalam build up, punya positioning yang baik, dan tetap kuat dalam duel. Justin Hubner punya modal itu. Latihan di Inggris membentuk mental dan fisiknya. Pengalaman di Jepang bersama Keiichi Osaka juga menambah dimensi teknisnya. Masalah tinggal satu, penyesuaian konteks liga. Dan
Disinilah bagian paling menarik dari cerita ini. Justin Hamner mengakui bahwa permainannya memang kadang terlalu keras, dan ini bukan pengakuan yang mudah bagi seorang bek. Namun ia memilih untuk belajar, saya harus lebih menunjukkan itu, dan terkadang tetap sedikit lebih tenang. Jika saya tetap tenang, tidak ada yang bisa melewati saya. Kalimat ini menunjukkan kedewasaan, dan ini bukan tentang menghilangkan agresivitasnya, tapi mengendalikan agresivitas. Teman-teman, kalau kita tarik ke konteks Timnas Indonesia, pernyataan Justin Hamner ini justru kabar baik. Kenapa? Karena Timnas butuh bek yang berani duel, tapi juga cerdas membaca situasi, tidak mudah terpancing emosi, dan tahu kapan harus keras, kapan harus tenang. Justin Hamner sedang berada di fase penting karirnya, fase transisi dari pemain muda agresif menjadi bek dewasa yang komplit. Kritik yang diterima Justin sebenarnya tidak dilihat sebagai hukuman, melainkan bagian dari proses pembentukan karakter pemain besar. Semua bek hebat di dunia pernah melewati fase ini. Terlalu agresif, terlalu berani, terlalu emosional. Yang membedakan hanya satu, apakah mereka mau belajar atau tidak, dan Justin Hamner memilih untuk belajar. Teman-teman, menutup pembahasan ini dengan satu catatan penting. Justin Hamner adalah contoh pemain yang tidak alergi kritik, tidak merasa paling benar, dan berani untuk bercermin. Jika proses ini berjalan baik, bukan tidak mungkin kita akan melihat Justin Hamner versi terbaiknya, baik di Eredivisie maupun bersama Timnas Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadikan bukan hanya bek yang ditakuti lawan, tapi juga dihormati karena kecerdasannya dalam bermain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap dukung Timnas Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia. Avond gehad, samen op de bank, een goede voorbereiding richting deze wedstrijd? Nee, ze is weer terug in Indonesië. Ze woont daar, dus ik weet niet, voorgevoel denk ik gewoon. Ik zei tegen haar van, ik ga scoren vandaag en je gaat het zien. Ik kan de appgesprekken laten zien, maar nee, het voelt echt goed om te scoren en belangrijk te zijn voor de ploeg. Je hoeft het niet te laten zien hoor, ik geloof je helemaal. En gaat vieren vanavond je doelpunt. Zijn eerste doelpunt dus in het betaalde voetbal. Ja, wij gaan de avond gehad, samen op de bank, een goede voorbereiding richting deze wedstrijd? Nee, ze is weer terug in Indonesië. Ze woont daar, dus ik weet niet, voorgevoel denk ik gewoon. Ik zei tegen haar van,